Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Pak. Anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oh, Baik, Pak. Ya. baik. Baik, Pak. Baik. Masih sehat ya? Tidak ada yang sakit ya, toh? Iya, Pak. Puji Sehat Tuhan. ada, Pak. Ya. Sebelumnya, Pak, minta terima kasih banyak untuk kalian. Biarpun dengan adanya masa pandemi dan memaksakan kita harus kuliah secara online, tetapi kalian boleh menyediakan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita di hari ini. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oh, kamu nama siapa? Markus ya nih. Markus. Iya, Pak. Jumlah Iya, kalian, Pak. jumlah kalian satu kelas itu berapa orang? 30, Pak. Oke, 30 ya. Iya, Pak. Oke. Markus. Iya, Pak. Nanti absennya Pak minta ya. Absennya. Iya, Pak. Nanti untuk absen hari ini Pak akan kirim link di chat dan nanti kalian akan isi melalui link tersebut ya. Jangan bagi ke grup. Iya, Pak. Jangan bagi. Yang hadir saja hari ini yang isi. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Pak mau minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ketua kelas saja, Markus. Siap, Pak. Iya, Pak dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas katon di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Markus. Anak-anak masih semangat, masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kalau masih semangat, Masih, Pak. mari kita masuk dalam pembelajaran kita. Di sini Pak akan screen materi ya. Oke, materinya dilihat. Anak-anak, materinya dilihat. Belum, Pak. Belum muncul. Belum, Pak. Sudah. Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, anak-anak, di sini sebelum Pak masuk kepada proses pembelajaran, Pak mau tanya untuk kalian. Hari ini materi yang kita ajarkan tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada, Pak. Sidang BPUPKI. Oke, baik. Anak-anak coba lihat gambar ini. Gambar di sini. Nah, anak coba perhatikan gambar ini. Anak-anak coba perhatikan dan memaknai. Di gambar ini mau menunjukkan bahwa untuk mencapai proses pembelajaran di pagi hari ini, gambar ini mau memaknai apa yang harus kita ajarkan di hari ini. Coba ada yang tahu apa yang kita pelajari? Mulai dari gedung ini gedung Pancasila. Situ ada 3 tokoh yang sangat terkenal. Nah, materi. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Apa? Saya, Pak. Ya, Yola. Di situ selain ada 3 tokoh BPUPKI, ada juga sidang BPUPKI, Pak. Oke, baik sekali. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Oh, Yuni. Yuni, ayo. Merupakan proses perumusan Pancasila, Pak. Oke, baik sekali. Baik sekali. Pendapat teman kalian itu benar. Jadi di sini yang kita akan pelajari tentang perumusan dasar dan perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila. Namun di pertemuan kali ini Pak akan lebih membahas mengenai tentang pembentukan BPUPKI. Mengapa? Karena kita lihat bahwa dalam perumusan Pancasila itu bukan hanya langsung Pancasila itu langsung hanya dijadikan menjadi suatu Pancasila, tapi ada sejarah-sejarah yang terjadi sehingga terbentuknya dasar negara kita. Jadi pertama itu kita lihat bahwa dasar negara atau Pancasila ini pertama dirumuskan dari
adanya suatu badan yang sangat terkenal pada saat itu yang dikenal dengan Badan Pembentukan Jepang, yaitu BPUPKI. Nah, di sini materi kita di hari ini akan kita pelajari tentang bagaimana pembentukan BPUPKI. Nah, anak-anak, ini ada kompetensi dasar. Anak-anak masih lihat ya? Nah, ini kompetensi dasar harus kita pelajari, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Kemudian 2.1, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladan pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan 4.1, mengaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, indikator pencapaian kompetensinya ialah yang pertama bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua 21.1 berperilaku peduli sebagai wujud pelaksana semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang berikut 3.1.1 mendiskusikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang berikut mendiskusikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pembentukan BPUPKI. Yang kedua, siswa dapat mengetahui anggota-anggota BPUPKI. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tugas BPUPKI. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan sidang BPUPKI. Nah, anak-anak, berbicara tentang BPUPKI, siapa yang di sini yang tahu apa itu BPUPKI? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Bagaimana? BPUPKI itu kepanjangannya yaitu ialah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik Badan sekali. Usaha Indonesia. Oke, baik sekali Patricia. Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa yang dibilang teman kalian itu sangat benar sekali. Nah, Pak akan untuk lebih lanjutnya Pak akan menampilkan video pembelajaran di pagi hari ini, dan ketika Pak menunjukkan video pembelajaran, Anda mohon simak baik-baik supaya kalau memang ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan kepada Pak.
Oke, baik anak-anak. Tadi Anda simak videonya tidak? Simak, Pak. Oke. Kalau memang belum mengerti tentang video tadi atau ada yang belum paham tentang video pembelajaran tadi, Pak kasih kesempatan untuk kalian bertanya. Siapa yang mau bertanya? Pak, saya Pak. Oke, Patricia. Pak, saya mau tanya Pak Ya. soal kapan terbentuknya BPUPKI Pak. Soalnya tadi videonya cepat, jadi saya tidak sempat lihat Pak. Baik sekali Patricia. Patricia pertanyaan tentang kapan terbentuknya BPUPKI. Siapa ya lagi? Supaya Pak nanti langsung kasih kesimpulan tentang jawaban yang kalian berikan. Saya, Pak. Ya, Yuni. Pak, saya ingin bertanya apa tugas dari dibentuknya BPUPKI? Oke, baik sekali Yuni. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, Ula. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin tadi videonya kurang jelas, tapi yang menjadi pertanyaannya di sini bahwa mengapa dalam anggota BPUPKI ada orang Jepang yang tergabung dalam anggota BPUPKI, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik sekali. Jadi anak-anak, tadi pertanyaan mengenai dari Patricia itu kapan BPPK itu tuh dibentuk. Kemudian dari teman kalian Yuni juga menanyakan apa yang menjadi tugas BPPKI, dan dari teman kalian Yula juga menanyakan mengapa sampai orang-orang Jepang itu tergabung dalam anggota BPPKI. Nah, sebelumnya Pak ingin menjelaskan untuk kalian semua bahwa BPUPKI tadi Pak sudah jelaskan, BPUPKI itu adalah salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, dan BPUPKI itu adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa tujuan pembentukan BPUPKI itu ialah untuk menyelidiki atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mempelajari seluruh tatanan pemerintahan negara Indonesia. Anak-anak, BPUPKI ini telah dijanjikan dalam sejarah BPUPKI itu tuh sudah dijanjikan lama oleh seorang jenderal, oleh seorang perdana menteri Jepang yang pada saat itu bernama Kaiso. Nah, ia menjanjikan untuk membentuk suatu badan yang dikenal dengan BPUPKI ini. Akhirnya, anak-anak, janji ini baru dapat disampaikan oleh seorang jenderal yang pada saat itu berkuasa di Pulau Jawa yang bernama Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Dan akhirnya, anak-anak, BPUPKI ini baru dapat dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, anak-anak, tadi itu adalah gedung. Nah, ini adalah gedung Pancasila. Nah, gedung ini adalah tempat perumusan dan juga disahkannya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Patricia tadi bahwa BPUPKI itu sebenarnya itu sudah dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Namun baru dapat disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian pertanyaan oleh Yuni itu tentang tugas BPUPKI. Jadi tujuan tadi yang Pak sudah jelaskan, tujuan BPUPKI itu ialah untuk mempelajari atau menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Nah, dari tujuan itulah yang menjadi tugas inti dari BPUPKI. Kemudian nanti ada juga tugas BPUPKI dalam pada saat sidang itu juga tersendiri. Nah, anak-anak, kemudian tadi Yola bertanya mengapa sampai anggota-anggota Jepang itu menjadi anggota BPUPKI atau mengapa sampai dalam BPUPKI itu terdiri orang Jepang. Jadi anak-anak Pak sudah menjelaskan bahwa BPUPKI ini tidak terlepas dari pemerintah Jepang karena orang Jepang lah yang membentuk BPUPKI. Nah, kita lihat yang dikenal dengan jenderal yang bernama Kumakichi Harada. Dialah yang membentuk BPUPKI. Nah, jadi dikatakan bahwa diibaratkan bahwa Jepang ini tidak terlepas dari BPUPKI. Kemudian orang-orang Jepang itu membentuk BPUPKI itu supaya mereka bisa mengamati hal-hal apa saja yang dilakukan oleh badan tersebut. Kemudian
mengawasi orang-orang yang mungkin akan mengkhianati penjajahan yang pada saat itu mereka lakukan. Nah, itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman Anda berikan dari Patricia, dari Yuni, dan juga dari Yola. Pak sudah boleh menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian anak-anak di kesempatan ini Pak akan memberikan kalian suatu pertanyaan yang dimana kalian akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya kalau tidak corona dan kalau tidak online, di kampus Pak akan membagikan kelompok. Namun karena di Zoom dan waktunya kita hanya terbatas, jadi Pak ingin kalian kerja secara individu saja. Jadi dari video tadi yang sudah Pak berikan, sudah Pak tayangkan, Pak ingin menanyakan untuk kalian. Kalian boleh cari di sumber manapun, di internet atau dimanapun, di buku-buku. Pak akan memberikan waktu kalian 2 menit untuk mencari jawabannya. Jadi dari video tadi, Pak menanyakan latar belakang terbentuknya BPK. Mengapa sampai BPK ini dapat terbentuk? Dan tujuan tadi tujuan dari terbentuknya BPK sudah Pak jelaskan. Jadi mengapa sampai atau mengapa latar belakang terbentuknya BPK ini apa? Nah, Pak berikan kesempatan waktu 2 menit. Setelah itu boleh masing-masing kalian untuk berpendapat latar belakang terbentuknya BPK. Oke, waktunya sudah cukup. Pak minta kalian berikan kalian kesempatan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang Pak berikan tadi? Latar belakang mengapa sampai terbentuknya BPK? Saya Pak. Oke, saudari Yuni. Yuni. Ya Pak. Coba menjelaskan mengapa latar belakang terbentuknya BPK. Latar belakang terbentuknya PPKI yaitu di mana pada saat Jepang menjajah Indonesia, kemudian Jepang kalah dari saat Jepang kalah dari Indonesia, kemudian Jepang menjanjikan untuk kemerdekaan negara Indonesia pada saat itu, sehingga dibentuklah BPUPKI atau biasa kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian selain itu alasan dibentuknya BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara yaitu Pancasila, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik sekali, Yuni. Berikut, siapa yang bisa berpendapat? Pertanyaan yang tadi Pak berikan, latar belakang sehingga terbentuknya BPPK. Oke, Pak rasa tidak ada lagi ya? Cuman Yuni saja ya? Ya Pak. Oke, tidak apa-apa. Nah, sini Pak akan menyimpulkan tentang mengapa sampai BPK ini dapat dibentuk atau latar belakang terbentuknya BPK. Jadi anak-anak bahwa pada saat itu kita lihat kepada sejarah pada saat itu kedudukan Jepang itu sangat terancam. Terancam karena apa? Pada saat itu Jepang mulai dipukul mundur oleh sekutu kita pada saat itu. Kemudian Jepang juga mengalami kekalahan pada peperangan di kawasan Asia Pasifik yang kita tahu pada saat itu dibomnya kota Hiroshima dan kota Nagasaki sebagai kota peregangan dan kota persembuhan persenjataan Jepang. Nah, itu yang membuat Jepang
menjadi lemah, sehingga Jepang mengambil kesimpulan untuk memberitakan suatu perjanjian agar menjanjikan untuk membentuk suatu badan agar memproses persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan adanya BPPKI ini. Nah, anak-anak, untuk kalian ketahui, sebenarnya kita lihat bahwa itu adalah hal yang dimainkan oleh Jepang, itu hal politik yang dimainkan oleh Jepang. Janji tersebut itu hanyalah serupa janji yang akan ingin mengambil hati masyarakat Indonesia pada saat itu. Jepang, diibaratkan Jepang itu adalah negara yang kita tahu bahwa kita lihat bahwa anak-anak pernah lihat orang-orang yang munafik ya. Kalau orang munafik itu kalau ada kita lihat kalau ada tetekan sedikit diam ya. Nah, itu seperti negara Jepang pada situ tuh. Karena tidak tahu lagi mau cara mereka seperti apa, akhirnya mereka ambil alasan untuk mempercepat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan mereka menjanjikan untuk membentuk BPPKI ini. Namun janji ini hanya untuk mengambil hati masyarakat Indonesia agar bisa membantu mereka dalam peperangan di kawasan Asia Pasifik, dan kemudian membantu mereka dalam melaksanakan kekuasaan mereka kembali di negara kita dengan menjalankan politik komunis mereka. Nah, itu sehingga itulah alasan mengapa sampai BPUPKI ini dapat dibentuk, karena kita lihat yang pertama itu kehidupan Jepang mulai terancam karena sekutu. Nah, itu yang menjadi latar belakang terbentuknya BPUPKI. Nah, anak-anak, jadi berbicara tentang BPKI itu adalah suatu badan yang menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Tadi Pak sudah jelaskan. Kemudian BPKI juga dibentuk pada tanggal 9 April 1945 dan disahkan pada tanggal 2 Mei 1945. Nah, anak-anak, anggota dalam video tadi, anggota BPKI itu terdiri atas 65 orang. Namun ketika Pak baca buku referensi lain bahwasannya BPKI itu terdiri dari 69 anggota. 62 anggota itu dari negara kita sendiri, negara Indonesia, dan 7 anggota itu dari negara Jepang. Dan BPPKI itu memiliki ketua BPPKI pada saat itu bernama Dr. Rajiman Wadadiningrat. Kemudian memiliki 2 wakil, salah satu wakilnya dari negara Indonesia yang bernama Raden Panji Suyaroso, dan salah satu wakilnya dari negara Jepang yang bernama Iki Bangase. Nah, BPPKI memiliki tugas inti yang itu bagaimana menyelidiki atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia mereka. Kemudian anak-anak, sidang BPPKI itu yang pertama itu yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang berbicara tentang perumusan dasar negara Indonesia. Nah, Pak mau tanyakan untuk kalian, dasar negara Indonesia itu apa? Pancasila, Pak. Pancasila, Pak. Ya, baik sekali. Pancasila, Pak. Dasar negara itu kita Pancasila. Nah, itu pada sidang pertama BPUPKI itu membahas untuk merancang dasar negara kita Pancasila. Kemudian sidang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang merumuskan pembentukan undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berbicara tentang pernyataan negara Indonesia. Ada juga di situ bagaimana merumuskan tentang pembagian wilayah negara Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan materi kita di hari ini. Mungkin Pak rasa yang Pak bisa sampaikan sampai di sini dulu. Kalau memang ada yang belum paham boleh ditanyakan. Kalau Pak rasa kalian sudah paham ya. Oke, baik sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri perkuliahan di pagi hari ini, Pak akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian itu Anda membuat resume mengenai materi kita di hari ini tentang pembentukan BPPKI. Nanti tugas kalian akan dikirim di Google Classroom. Pak akan kirim kodenya setelah ini di ketua kelas, dan ketua kelas akan membagikan kepada anak-anak semua, kalian semua. Nah,
kalau tidak ada pertanyaan, tadi yang terakhir itu juga langsung sudah pas simpulkan tentang materi kita di ini, karena waktu kita terbatas. Jadi kita mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Untuk itu, Pak minta kita kelas untuk berdoa. Ya, Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk pertemuan di kali ini. Kalau dan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ingat kerja tugasnya ya. Nanti ada batas waktu. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, dan ingat minggu Ya, depan Pak. kita akan mempelajari materi berikutnya tentang pembentukan PPKI, karena setelah BPKI kita akan berbicara tentang PPKI. Begitu kalian dimohonkan untuk pulang belajar supaya nanti ketika Pak tanyakan kalian juga bisa menjawab ya. Siapa? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.